Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama HBR Channel. Ya teman-teman, siang ini kira-kira jam 11 siang aku ingin membuatkan video baru lagi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Teman-teman, siang ini aku ingin menuju ke Masjid Islamic Center yang ada di kota Samarinda. Teman-teman, ingin melaksanakan sholat Jumat pada hari ini teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di halaman Masjid Islamic Center teman-teman ya. Semoga apa yang saya videokan menjadi hiburan bagi teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses, dan selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah mau masuk ke tempat atau mengambil air wudhu teman-teman ya. Sekarang ikut saja videonya. Nah, sekarang saya sudah ada di lantai 2 teman-teman. Ini saya buatkan video dari atas teman-teman ya. Nah, itu para jamaah ingin menaiki tangga naik ke lantai 2 teman-teman. Nah, ini saya buatkan kamera di atas lantai 2 teman-teman. Itu pintu masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat Jumat teman-teman. Nah, sekarang sudah ada di dalam masjid teman-teman ya. Ini masjidnya sangat kompleks sekali teman-teman, sangat lebar. Di sini banyak sekali jamaahnya datang melaksanakan sholat Jumat teman-teman. Ini saya videokan dalam Masjid Islamic Center yang terbesar di kota Samarinda teman-teman. Nah, ini saya videokan lantai 3 teman-teman. Nah, sangat cantik sekali ukiran masjid teman-teman. Nah, sekarang tidak lama lagi saya ingin mendengarkan khutbah sholat Jumat teman-teman. Nah, ini masih kosong teman-teman, belum sepenuhnya jamaah datang ke masjid teman-teman. Ini sudah menunjukkan pukul 11:30 teman-teman ya. Oke, kita ikut saja videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Oleh karena itu, perhitungan sholat di hari kiamat kelak akan menjadi cerminan dari sejauh mana seseorang telah menjaga hubungan spiritualitasnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sholat merupakan inti dari Islam itu sendiri. Sholat adalah ibadah yang langsung menghubungkan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perantara antara hamba dan Tuhannya dalam ibadah ini. Dalam sholat, seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta ampunan, berzikir dan menunjukkan ketaatan serta kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat sholat sebagai
wujud paling murni dari ibadah yang menguatkan tingkatan spiritualitas antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagai jalan pertama dan utama bagi seorang mukmin untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat sebagai jalan cepat seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada ungkapan as-sholatu li rasul mu'minin. Sholat adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Dari ungkapan tersebut, jika dikiaskan dengan proses mi'raj Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, maka sholat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ungkapan as-sholatu li rasul mu'minin merupakan kontekstualisasi dan interpretasi hadis yang relevan yang terdapat dalam kitab tafsir, misalnya Ruhul Ma'ani, tafsir Nasibur dan Ruhul Bayan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah." Salah seorang kalian jika melaksanakan sholat, maka ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan sesungguhnya Tuhannya berada di antara ia dan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata yunaji rabbahu dalam hadis tersebut memiliki makna menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap doanya didengar dan permohonannya dikabulkan. Syaikhul Al-Qari dalam kitab Iqratul Mafatih sah dari Miskatul Masabih menegaskan, ungkapan yunaji rabbahu menunjukkan bahwa sholat menjadi sarana penghubungan hamba kepada Tuhannya. Sholat di dalamnya terdapat zikir, bacaan Al-Quran, dan gerakan, semua itu menjadi paket terkomunikasinya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah maksud kenapa ketika kita sholat harus khusyuk, karena jika sholat kita khusyuk, maka seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita paham dengan siapa dia bicara. Demikian penggambaran Imam Al-Ghazali dalam Ihyaul Ulumuddin. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun wa asiru bilah." Keadaan paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia melaksanakan sujud, maka banyaklah doa di dalam sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat itu seperti ruang peniput bagi hamba untuk mencurahkan perasaannya yang paling dalam, juga menyampaikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hasan Al-Basri menyatakan, barang siapa yang ingin Allah mengobrol dengannya, maka bacalah Al-Quran, dan barang siapa yang ingin mengobrol dengan Allah, maka kerjakan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan sholat, kita pasti membaca Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada lafaz, ada ayat yang berbunyi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka." Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di dalam ayat itu terdapat dhamir yang berarti yang membaca Al-Fatihah berhadapan dengan Tuhannya. Lafaz dan ayat tersebut merupakan bukti adanya ruang dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini dikuatkan dengan diskusi tentang surah Al-Fatihah. Dinyatakan setiap hamba yang membaca ayat dari Al-Fatihah, maka Allah menjawabnya dan Allah berdialog dengan hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, qala Allah azza wa jalla, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wa di abdi masyaallah,
dan untuk hambaku seperti yang diminta. Waqala fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi. Allah berfirman, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan ketika hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla asna alayya abdi. Allah berfirman, hambaku mengulangi memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah taala majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma syaa'a. Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku seperti yang diminta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim ila akhirih, ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim hingga akhir ayat, wa qala hadza li abdi wa li abdi ma syaa'a. Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku seperti yang dia minta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedemikian pentingnya sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang mukmin yang senantiasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki sholat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Nah, sekarang saya sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, teman-teman. Saya sedang menuju keluar, teman-teman, bersama jamaah yang lain, teman-teman. Nah, saya menuju ke tangga, teman-teman ya. Nah, ini saya buatkan video dari atas, teman-teman.
Ini sudah selesai sholat Jumat teman-teman ya. Sekarang masing-masing menuju ke parkiran motor atau ke parkiran mobil teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai dasar atau di lantai bawah teman-teman. Nah, ini saya buatkan video yang lagi turun dari atas setelah selesai melaksanakan sholat Jumat teman-teman. Nah, sekarang saya juga menuju ke parkiran teman-teman. Nah, itu parkiran sangat luas sekali teman-teman ya. Itu parkiran roda 4 dan sebelah kanan parkiran roda 2 teman-teman ya. Sekian dulu video dari saya, semoga teman-teman bisa terhibur teman-teman ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.